Hari ke-11 My Future Dream. Coba kita lihat poin-poinnya lebih dekat lagi. Nah, ini dia My Future Dream. Kita bakal punya goal, yaitu we are going to recognize our future and some occasions. Kita akan memahami atau merecognize our future, masa depan kita, and some occasions, atau beberapa kesempatan. Okay. Recognizing. Okay. Mengenal, memahami, mengetahui, mengenal. Lebih tepatnya mengenal, recognize. Oke. Okay. Itu dia goal kita. Kita punya chit-chat topics. Udah lama ya nggak praktis, maka dari itu kita bakal pemanasan di sini untuk teman-teman. Silakan simpan pertanyaan-pertanyaannya untuk bekal kita di breakout room kali ini. Sebelumnya bakal kita praktekin dulu di sini. Halo Sister Febri, can you hear me? Halo? Iya, bisa dinyalakan mikrofonnya, Sister Febri? Bisa ya? Oh ya, gimana? Oke, oh ya gimana? Oke. Coba nih kita cari jawabannya nih di sini. According to you, what is your childhood dream job? I have so many dream jobs when I was kid. Which one is your favorite? Like become a doctor, teacher, and apa ya? I don't know, maybe just jobs. Yeah. That I always told to everyone. But I think I will not to be like that. Because now I'm maybe I'm trying to be realistic. Oh gitu, sedang mencoba dan sampai saat ini tetap mencoba untuk menjadi realistis gitu ya. Nah, okay, I see that. Okay, so do you still keep that dream, by the way, doctor or maybe teacher? No, because I'm just graduated from my university, so I'm still teaching for my junior and maybe sometimes for some students to preparing UTBK. Okay. UTBK SBMPTN, yeah, sometimes, but pintar mana ngerti. After all, I don't wanna keep that dream again. Anymore. Yes. Okay. Wait a minute, Sister Febri. Aku tuh coba mute untuk teman yang lain ya, biar aku nggak ada distraction. Dan untuk Sister Febri sendiri bisa dinyalain lagi. Oke, so teman-teman coba ini juga ya, diperhatikan juga. Nah, ini dia kira-kira chit-chat yang bakal teman-teman praktekkan di breakout room setelah ini. So, by the way, Sister, ngajar UTBK atau ngajar persiapan ya. Yeah. By the way, what's your majoring? Penjurusan? I'm graduated from Regional Development Faculty of Geography University, Gadjah Mada University. That's cool. Tapi ngajar ke situ ya? Oke. Yeah. Kira SPD gitu. No, Bachelor of Science. Oh, Bachelor of Science. Okay, I see that. Yes. So, by the way, Sister, if you change it, why do you do it? Maybe I wanna be I wanna work in consultant or atau di mana ya? Or anything like consultant in company development ya, in regional development ya, maksudnya gimana ya? Jelasnya susah. Gitu ya. Iya. Maybe lebih masuk ke government atau do you wanna be a civil servant?
yes, maybe, but itu tidak menutup kemungkinan untuk di swasta juga gitu loh, bro. Oke, I see. In private sector. Di private sector. Yeah. Private region enggak ya. Bukan. Oke, No. itu dia. Because Berikutnya, kenapa? Because I just I'm still trying to learn anything that I want, you know, like design, basic design and office, Microsoft Office, and that it will. I hope it will help me to prepare my career. Career, oke, I Yeah. see. Oke. Bisa ya ternyata ya, walaupun kelas pertama webinar ada teman-teman yang ternyata intermediate ngobrolnya. So berikutnya, the last one is what are good things about that dream? Maybe teacher and doctor. Or I can learn to communicating apa ya? I can improve my skill in communications. Okay, cool. And learning again what happens now. What happens with now? Because I'm major in geography, I can help them to get their dreams, especially for their dreams college, because I could to get it, but so I can sharing some tips from me. I can share my tips. Yeah, okay, boleh I see. So to be a realistic person too. No. enggak gitu ya. Good things-nya loh. Enggak. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa. So itu tadi ya, sister, jangan gunain Hop-in ketika sister tidak sedang melakukan atau itu bukan pronoun gitu, atau kita nggak sedang mengganti kata kerja itu menjadi sebuah kata benda gitu ya. Kayak tadi I share, I can share gitu. Untuk modal verb can, will dan lain sebagainya harus bertemu dengan verb satu ya, nggak bisa ketemu verb yang lain. Okay, I see. So thank you, Sister Febri. You asked me. Nice doing. Better for you. Yaps. Oke, nah, by the way teman-teman, itu dia. Silakan nanti ngobrolin sama teman satu ruangan ya, karena ini partisipannya udah mulai besut ya. Mulai minggu ini kayaknya aku bisa bagi teman-teman menjadi discuss in pair gitu. Jadi dua-dua. So, Bro Kiki harapkan silakan masuk ke ruangan breakout ya untuk pemanasan. Kurang lebih 5 menit cukup ini kalau menurut Bro Kiki. Ngobrolin tadi ya. Oke, 6 menit deh. 1 orang 1 menit. Oke. Aku bakal jadiin 2 partisipan setiap ruangannya. Oke, so kalau gitu pada keluar ya teman-teman. Jangan dong. Oke. So silakan masuk ke ruangan masing-masing dan dibawa ini chit-chat topiknya. Kita ngobrol dulu. Mengingat kembali apa sih ya aku tuh cita-citanya waktu kecil. Ya. Oke. Apakah masih menyimpan itu dia? Housewife. Ini cowok kok jadi housewife by the way. Oke, teman yang lain bisa masuk ke ruangan breakout room-nya untuk pemanasan dulu selama 6 menit. Oke. Teman-teman yang belum join ya. Aku lagi ngurusin biar nggak ada yang sendirian. Move.
aku mendapati bagus sih teman-teman, obrolannya udah asik, udah mulai bisa nyari topik ya dengan cara mengembangkan 5W1H ya. Dikembangin guys, misalnya dulu itu dream job aku waktu kecil itu adalah harus astronot. Kenapa? Terus kok bisa kepikiran, bisa tahu astronot itu dari mana? How did you know an astronaut? Dari video, dari TV, dari macam-macamnya. Oke, itu dikembangkan ya, cara mengembangkan conversation. Dan juga tadi aku dapati ada yang bertanya, ada yang mau mengatakan kita memiliki kesamaan, gitu ya. So, teman-teman kalau mau bilang kita memiliki sebuah kesamaan, menggunakan apa nih? Kita tambahin di sini ya, expression yang sering digunakan bahasa Inggris adalah we have, kebesaran, kecilin formatnya. We have something in common. Ini artinya. Kalau kita mau bilang kita memiliki kesamaan. Nah, karena saya lupa cita-cita saya. Yang paling diingat aja atau yang menjadi favorit dulu itu aku pengen lihat jadi apa. Ini dia kalau kita mau bilang kita memiliki kesamaan. We have something in common. Kita memiliki banyak kesamaan, we have much in common. Itu ya. Oke. Jadi permasalahannya itu lupa topiknya. Dia maksudnya lupa, aku lupa nih bahan topik yang diobrolin nih. Terus juga ada yang kekurangan vocab ya. Nah kalau dari vocab jujur aja, Bro Kiki aja nggak bisa bantu ya untuk dengan langsung ya maksudnya ya. Yang biasa itu teman-teman sendiri untuk mencari kosakata common in use dalam hal apa. Cara mencari tahunya ya, cara belajarnya teman-teman tinggal scrolling atau searching, googling ya maksudnya. Vocabulary atau misalnya ini ya, office vocabularies in use. Itu untuk keywords-nya ya. Iya, biar kita jadi tahu nih kosakata-kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan atau kantor, yang berkaitan dengan rumah, yang berkaitan dengan apapun itu. Untuk secara mandirinya ya, silakan perhatikan benda-benda, kegiatan-kegiatan yang ada di sekeliling teman-teman. Oke, itu dia. Sedikit tips and trick. Dan kita lanjut lagi di sini ada box of vocabularies. Ada how to say athlete ya. Teman-teman kalau misalnya cita-citanya dulu menjadi atlet, kita baca menjadi athlete. Athlete. Itu ya. Cara baca atlet dan penulisannya juga ya teman-teman. Jangan sampai tertinggal itu ada H dan juga ada I di berakhiran I bukan T. I. Jangan sampai ketinggalan. Lalu berikutnya ada how to say duta besar adalah ambassador. Ambassador. Ini duta besar. And then ada how to say arsitek. Arsitek. Kita sebut dengan architect. Architect. Ya. And then berikutnya ada how to say pemain film laki-laki dan perempuan. Ini juga berlaku untuk klien nih, waiter dan waitress, actor, actress untuk laki-laki, perempuan, host, hostess, masih banyak lagi ya. Nah, dan berikutnya di sini ada how to say perbankan. Bekerja di bidang perbankan. Atau cita-citanya menjadi seorang yang bekerja di perbankan. Kita bisa sebut dengan banker. Ini. Berarti ini general ya, nggak spesifik bahwa aku adalah accountant atau hal-hal yang lebih spesifik lagi. Berarti ini yang penting di bank. Berikutnya ada how to say koki adalah chef. Polisi, police. Ada yang menyebutkan juga dengan policeman.
Tapi untuk laki-laki aja ya. Yang perempuan jangan dibilang atau jangan dipanggil policeman. Polis ya, udah cukup artinya polisi. Berikutnya ada how to say pilot. Penulisannya sama, cuman cara bacanya aja yang beda dikit. Kita menggunakan glide I dan vokal pilot. Itu dia. How to say guru, teacher. Kalau dosen, lecturer. Jangan ketinggalan R-nya. R-nya ya. Kalau lecture aja berarti itu adalah kuliah atau ceramah yang dilakukan oleh lecturer. Kalau how to say dokter adalah doctor. Oke, nggak apa-apa, brother dan teman-teman yang lain terlambat. Oh, live ya. Oh, live ya, nggak apa-apa deh. Iya, nanti bisa nonton recordingnya teman-teman yang masih punya job. Oke, silakan. I give you the permission. So, I will continue again. Di sini ada how to say tentara, soldier. Dulu aku pengen banget. When I was childhood, I want to become a soldier. But I think that is not suitable. My physical condition, actually, that's not suitable with soldier. So, aku udah membuang itu ya, nggak aku keep lagi. Berikutnya ada how to say penari adalah dancer. Kalau designer, kita baca sama. Designer. Mungkin orang Indonesia bilangnya designer. Kita baca dengan designer. Dan ada pembuat konten. Content creator. Create. Berasal dari kata membuat, ada create. Creator. Content creator. Bukan content creator. No. Berikutnya ada how to say pengedit, editor. Lalu ada pengusaha, entrepreneur. Ini hati-hati penulisannya bukan enter, tapi entrepreneur. Entrepreneur. Pengusaha. Ahli mesin, teknisi mesin, orang yang ahli dalam mesin, baik bukan cuma mesin kendaraan ya. Semua mesin-mesin berat ya, mesin pertambangan, mesin dan lain sebagainya kita bisa sebut dengan engineer. Pelaut, sailorman, jurnalis, pakainya ya, journalist. Kayak kita mau bilang tour, journalist. Itu dia. How to say pengacara, lawyer. Oke, berikutnya ada how to say manager, sama ya, manager. Musician, Z ada sh-nya. Namanya musician, suaranya ya. Ada how to say seniman, artist. Art, dari kata art, seniman, artist, bukan arter. Oke. Ya, jadi orang Indonesia menyebut aktor dengan artis, menyebut selebritis dengan artis. Ya mungkin berseni juga sih, tapi kurang cocok ya. Kalau selebritis ya selebritis dong sebutnya. Pemain film ya aktor dan aktris mungkin kalau orang Indonesia. Penghibur atau host, entertainer, celebrity. Bukan semua artis sih deh. Nanti yang pelukis, yang pemusik, yang sangat berkaitan ya. Pengukir, pengrajin sesuatu yang sangat berkaitan dengan bidang seni, terutama seni rupa, itu jadi hilang gitu ya. Kesan artisnya ini sih. Oke, itu hanya sebuah pelajaran kosakata aja. Kita coba lanjut. Di sini let's practice. Mention 4 occupations that you are interested in experiencing and tell about what you want. By the way, mention, sebutkan 4 occupations. Occupation, pekerjaan, job, tahu. Ada yang bisa mengartikan occupation? Kata lain dari apa ini? Job, Bro Kiki. Yap, itu dia. Occupation itu adalah bentuk formal dari job. Ya. Tingkatannya berarti ya lebih di atas lagi.
Iya, ini adalah kosakata B1, intermediate 1. Profesi, ya profession. Betul, pekerjaan. Iya. Mention 4 pekerjaan yang teman-teman minati dan ingin mengalami atau in experiencing. Interested in experiencing. Tertarik untuk mengalaminya. Dan tell about what you want to do. If you get four occupations, those 4 occupations, sorry. Kalau dapat 4 pekerjaan itu, yang pertama mau ngapain? Misalnya entrepreneur. Tell about what you want to do if you were an entrepreneur. Itu ya, diceritain. Oh, I want to build a cafe because I love hanging out together with my friends. So if I build a cafe and I can make that cafe be my income or my secondary income, why not? Because I am so interested to hanging out together with my friends, so I can hang out while I get some income. Misalnya ketika ingin melakukan menjadi entrepreneur buat kafe, contohnya, itu ya bisa dipahami ya. Ini tinggal dicari aja yang lain, mention yang lainnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bakal praktis ini, atau ada yang ingin mempraktekkan di sini bisa raise hand dulu, biar teman-teman punya gambaran. Aku suruh ngapain nih? Aku praktis apaan nih di dalam breakout room? Satu aja deh, mention one occupation that you are interested in experiencing. Hello, Sister Vera, can you hear me? Yes, sir. Okay, so, yep, of course. And please mention 4 occupations that you are interested in experiencing and tell about what you want to do. Okay, thank you. Number 1, I want to be educational volunteer. Okay. Number 2, I want to be entrepreneur. Entrepreneur. Number 3, I want to be farmer. A farmer. Okay, I see. Okay, and the last, I want to be teacher. I want to be a teacher. Okay, so for the first, an educational volunteer. What you want to do if you were an educational volunteer? Okay, I want to go to a remote area in Indonesia. They Okay, have such as, kayak gimana contohnya? For example, maybe, do you mean? No? like 3T, sir. What is that? 3T. Terpencil, terluar, Okay. apa ya? Terdalam kalau nggak salah. Terdalam. Oke, I see. Ya. Itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya ada 3T itu untuk educational volunteer. Oke, boleh. Berarti pergi ke remote area ya, atau daerah terpencil gitu ya. Oke, I see. So for the second, if you were an entrepreneur, what you want to do? I wanna build some place like the place is apa sih? Like sustainable place, sir. Sustainable place. Yes, sustainable place. Like we can recycle trash, something like that, but we can sell it. Okay. So kayak kita mendaur ulang gitu ya. Yes. Recycling some trash and we can make it become a money. Yep. Yeah. Okay, I see. So namanya
sustainable please gitu. Ya kayak jadi lebih tepatnya kayak home industry gitu ya. Yeah, something like that. But can have apa ya? Special apa sih? Specific apa ya? Usaha gitu loh, Sal. Oke, punya usaha yang lebih spesifik. Oh, jadi enggak kayak kekhasan gitu loh ada. Jadi, tapi itu kan fokusnya besoknya ke gitu. Oke, I see. Oke, langsung bilang aja bahannya nggak apa-apa gitu. Okay. Jangan kita mungkin trash gitu ya. Mendaur ulang. Berarti kalau mendaur ulang ya berarti emang itu sudah tidak terpakai. Recycling itu tadi. Oke, good. So tadi jadi entrepreneur dan juga yang terakhir jadi teacher ya. Nah, yang terakhir malah aku yang penasaran. If you were a teacher, what you want to do? I want to teach children, maybe. Yeah. Children. Yeah. What subject? What lesson do you want to teach? I want if you were a teacher. Teach elementary school, maybe. Elementary school. All of the subject. All of the subject, maybe, yeah. Maybe yes. Okay. But especially in early school. Early school. Yeah. Kindergarten? No. Garden, yes. Kindergarten. Yes. Okay, I see that. Okay, great. Thank you, Sister Vera, for tell about you're interested in experiencing dalam occupation. Okay, good. Nah, itu dia teman-teman, kita bakal mempraktekkan itu. Ada lagi yang ingin mencoba? Bisa tanya juga atau ngasih yang namanya feedback question. And you? What about you? Oke, untuk koreksi dari Sister Vera, milik Sister Vera untuk menyebutkan hal yang berurutannya in order gitu, kita menggunakannya ordinal number gitu ya. For the first, it is apa? For the last tadi yang terakhir ya betul seperti itu. For the second, for the third, dan lain sebagainya. Oke, so kalau tidak ada pertanyaan, maka dari itu kita coba untuk mempraktekkan tentang pekerjaan ini. Siap? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita praktis? Boleh banget. Sambil sharing sama teman yang lain. Oke, ini dia ada atlet dan lain sebagainya ketika teman-teman membutuhkan bantuan kosakata tentang pekerjaan. Pengen jadi koki? Hah? Kenapa pengen jadi koki? Biar bisa masakin yang enak. Oke. Rumah kos-kosan in English, apartment. Atau property. Gitu ya. Usaha yang berbentuk bangunan, property. Real estate property, real estate agent, atau kita sebagai owner real estate property. Gitu. Penjahit tailor. Oke. Tailor. Bukan Taylor gitu loh. Taylor Swift itu nanti jadinya. Menggunakan I. Nah. Ini Taylor. Sudah ada lagi? Atau bro bikin? Yap, itu pakai I ya teman-teman. Buat bikin kalimat jika aku kedua ingin terbang menembus awan yang tinggi, sorry English. Enggak gitu juga, bro. Itu bukan occasion, ayo. Oke nih. Membuat kalau ibu kos kita bisa sebut dengan host atau hostess. Ini adalah ruang tamu lagi. Penerima tamu. Tuan rumah ya. Untuk saya tuan rumah adalah hostess atau host untuk laki-lakinya. Oke, hostess dan host. Nih. Berarti itu kamu yang punya kos-kosan. Kamu tuan rumahnya. Host of apartment. Gitu ya.
atau flat. Karena di sana ya bentuk kos-kosannya udah nggak ada kos-kosan yang kayak di Indo, guys. Mereka nggak kenal kos-kosan, tapi kenalnya tadi itu apartment atau flat. Ya, okay. So I think all of you already siap ya. So tadi Bro Kiki lagi ngobrolin tentang jika aku menjadi. Nah, pakainya apa? Jika aku menjadi, bukan if I am, tapi apa? If I were. Kita belajar yang namanya conditional sentence. If I were an entrepreneur, I will. Sorry, kita bisa pakai bentuk formalnya I would like to. Ngapain gitu ya? I would like to. Atau I will boleh, nggak apa-apa, sama, nggak merubah arti. Entrepreneur. Oke, ini contohnya. If I were an entrepreneur, I would like to. If I were an soldier, I would like to. Itu ya untuk menjelaskan why atau what you want to do. I wish I were. Aku berharap aku nggak pakai I were. Atau bisa sih sebenarnya pakai I were karena ini bersimpangan atau melawan fakta kontra fakta saat ini boleh. I wish I were. Ya, berarti ini sulit ya bro digapai. I wish. Nggak apa-apa. Boleh. Aku berharap aku menjadi. Tapi yang lebih sering dipakai adalah conditional sentence yang tadi bentuknya if I were langsung gitu. Yang bisa kasih wish. Boleh, tapi kalau pakai wish itu nggak merusak tatanan bahasanya, masih bisa tetap. Bedanya I hope, merembet deh. Wish, merembet kalau hope. Nah, kalau hope itu teman-teman lebih mudah digapai atau kita ya effortless lah gitu. Kalau wish itu complicated gitu. Jadi kayak contohnya ditinggal pergi sama pasangannya. Nah, pasangannya udah nggak mau ngertiin, sulit nih. Iya. Tapi aku berharap dia di sini. I wish you were here. Iya. Nih penggunaan wish. I wish you were here. Banyak ya lagu yang judulnya Wish You Were Here. Nah, ini dia. Wish, bedanya itu ya tadi kalau hope itu effortless. Atau teman-teman atau si lawan bicara itu paham bahwa kita mampu melakukannya. Sebelumnya hope. Kalau kita mampu nih, aku paham teman-teman sebenarnya mampu belajar bahasa Inggris dan ngomong Inggris lebih lancar dari Bu Kiki, mampu. Bu Kiki tahu nih. Nah, maka Bu Kiki pakainya I hope atau hopefully. Berharap hopefully. Ya. Sudah tahu ya, jadi perbedaan antara wish dan hope. Oke, kalau gitu ini silahkan bawa bekalnya. Mention 4 occupations that you are interested in experiencing and tell about what you want to do. If you were apa gitu. Oke, waktunya aku tambahin. Tadi 7 menit kurang ya. Kita coba tambahin lagi menjadi 13 menit ya. Oke, seperti tadi ruangannya masih sama. Tahu kita ganti ya. Kita acak lagi deh, recruit kita acak 2-3 partisipan. Soalnya ganjil ini. Oh, ada genap ya. Oke, waktunya 13 menit dari sekarang. Kita bakal belajar ini dia. Pengandaian, conditional sentence. Silakan teman-teman masuk ke ruangan masing-masing untuk ngobrolin tentang 4 occupations that you were interested in experiencing. Silakan. Dengan teman baru ya, berbeda dengan pick out room tadi. So, yang belum join, come on,
Ditungguin sama temannya yang lain. Ayo, ayo. Unique New York, Unique New York, Unique New York. Oke, itu contohnya ya. Unique New York, Unique New York, Unique New York. Oke, mungkin pertama teman-teman bakal belajar Unique New York, Unique New York, Unique New York. Lalu faster, lebih cepat lagi. Unique New York, Unique New York, Unique New York. And faster, more faster. Lebih cepat lagi. Unique New York, Unique New York, Unique New York. Sampai ke yang tercepat. Oke. Lalu yang kedua, ini dia, mana? Kok macet. Oke, ini dia. Belajar pengucapan dan perbedaan pengucapan T dan C. Ini cukup satu kali aja, tapi read as fast as you can, ya, sebisa mungkin. I see a kitten eating chicken in the kitchen. Oke, slip tongue. Terpleset udah ya. Oke, nah di sini ada mungkin pelannya kita temukan I see a kitten eating chicken in the kitchen. Okay, faster. I see a kitten eating chicken in the kitchen. And the fastest one, I see a kitten eating chicken in the kitchen. Okay, biar sampai kayak gitu, lidah jadi nggak lidah. Gitu ya. Okay, so I think that's all untuk materi kita hari ini. Ingat-ingat tadi ya. Suddenly, sir came into our room and I got nervous and I went blank. Oke. Jadi nervous gitu ya kalau masuk ya. Blank gitu. Ya deh, nggak aku ganggu deh besok. Tapi aku koreksinya gimana dong? Oke, nah ini dia tambahan dari Bro Kiki dan kita coba lihat spoiler alert buat besok kita bakal belajar tentang traveling. Do you love traveling? So please check it up first. Cek dulu tentang traveling, vocabnya apa aja yang digunakan. Lalu coba dilihat dulu pertanyaan-pertanyaan apa untuk chit-chat topik, biar kita chit-chat topiknya makin seru. Oke, so kalau gitu, I think that's all for today. Have a nice night and see you on the next day, guys. As I say, speaking partner, we are the best partner. See you on the next day. Bye. Thank you. Okay.